Ini saya kita ulang-ulang supaya jangan remedial Tritunggalnya. Iya. Shalom, shalom, shalom. Allah kita hanya satu, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus, Allah yang Maha Kuasa. Allah kita hanya satu, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus, Allah yang Maha Kuasa. Matahari bersinar menceritakan kuasanya, matahari bersinar menceritakan kuasanya. Inti panas cahaya tiga yang satu, inti panas cahaya tiga yang satu. Allah kita hanya satu, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus, Allah yang Maha Kuasa. Allah kita hanya satu, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus, Allah yang Maha Kuasa. Kita diciptakannya serupa dan segambar, kita diciptakannya serupa dan segambar, tubuh, jiwa, dan ruh tiga yang satu, tubuh, jiwa, dan ruh tiga yang satu. Allah kita hanya satu, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus, Allah yang Maha Kuasa. Allah kita hanya satu, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus, Allah yang Maha Kuasa. Segitiga sama sisi juga sebuah contoh, segitiga sama sisi juga sebuah contoh. Tanpa satu tak lengkap, itulah Tritunggal. Tanpa satu tak lengkap, itulah Tritunggal. Allah kita hanya satu, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus, Allah yang Maha Kuasa. Bapa, Anak, Roh Kudus, Allah yang Maha Kuasa. Bapa, Anak, Roh Kudus, Allah yang Maha Kuasa. Ya, oke. Ya, sudah nambah 2 orang. Oke, kita mulai aja ya. Materinya hari ini agak padat, jadi biar nggak kelamaan. Oke. Ya, shalom teman-teman. Apa layarnya sudah terlihat? Boleh ada yang tolong replay? Sudah. Ya, ya. Oke. Oke, teman-teman. Ini sebelum kita mulai, materi sudah dibagikan. Teman-teman bisa lihat materinya. Ya, aku bagi setelah ini ya. Oh, Karena oke. aku lihat pengalaman habis dibagi keluar. Oh, jadi nanti agak dekat-dekat mau selesai baru dibagi. Ya udah. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waruhil kudus. Ailahu wahid. Amin. Nah, teman-teman, ini ada satu pertanyaan yang cukup menarik ya, yaitu adalah Isa Al-Masih dan Yeshua HaMasyiah, Yesus Kristus, itu beda atau sama? Nah, Beda. Beda. oke, bagus. Beda. Beda ya? Beda. Tapi kalau saya Sama. bisa buktikan sama Sama. gimana? Sama. Tapi beda. Ya nggak apa-apa. Ya nggak Kalau bisa apa-apa. dibuktikan ya nggak apa-apa. Bisa sama, bisa beda, tergantung kita menginjili ke siapa, ke Muslim tingkat mana. Tingkat mana? Oke. Saya akan menjawab secara paradoks sekali lagi. Iya dia sama, iya dia beda. Oke, kita mulai aja ya. Oke, teman-teman. Kita mulai. Nah, pertama harus tahu dulu dari mana nama Isa. Dari Arab. Dari Arab. Jadi kita lihat kan, biasanya teman-teman bawa argumen begini.
Yesua atau Yesus dan Isa jauh banget bedanya. Mana mungkin orang yang sama. Ibrahim mirip, ya kan? Musa, Ishak, Ini Yesus sama Isa jauh banget nggak? Jauh, berarti beda. Apakah tepat jawaban begitu? Kita lihat aja. Oke. Nah, saya mau buka dengan mengatakan begini. Penterjemahan nama memang tidak lazim di zaman sekarang. Kan banyak tuh dari teman-teman muslim juga yang kalau menolak nama tidak bisa diterjemahkan. Tapi masalahnya adalah pada masa itu lazim. Jadi bisa jadi nih nama Isa dan nama Yesus adalah hal yang sama. Bisa jadi. Karena pada masa itu nama diterjemahkan itu wajar. Contohnya di mana? Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36. Di Yope ada seorang murid perempuan yang bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan bersedekah. Perempuan ini punya dua nama. Nama dia Tabita dalam bahasa hari-harinya atau dalam bahasa apa namanya Hebrew Aramaiknya Tabita, tapi dalam bahasa Yunani namanya disebut Dorcas. Kok bisa? Bisa. Karena pada masa itu penterjemahan nama sangat wajar dan sangat banyak buktinya. Nanti kita akan eh, kasih contoh satu-satu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini mungkin itu tafsiran Benedictus saja. Ada yang lain misalnya dalam di Expository Bible Commentary John NX halaman 382 dia juga mengatakan hal yang sama. At Joppa lived a woman called Tabitha in Hebrew or Dorcas in Greek. Both names means gazelle atau rusa atau pelanduk ya. Jadi eh, nama bisa diterjemahkan karena punya arti yang sama. Pada masa itu iya bisa. Bisa. Oke. Nah, apakah itu sudah membuktikan bahwa Isa dan Yesus sama? Belum. Itu baru pengantar aja, teman-teman. Tapi pada masa itu, penterjemahan nama adalah satu hal yang wajar dan kita akan buktikan terus. Nah, sebagai contoh, ada orang namanya Yohanes. Dalam bahasa Hebrew, namanya adalah Yohanan. Dalam bahasa Yunani, namanya Yohanes. Dalam bahasa Arabik atau bahasa Aramaik disebutnya Yuhanna. Dalam bahasa Arab sekarang dalam Quran disebutnya Yahya. Tahu dari mana? Yohanan. Kalau kita lihat Alkitab bahasa Hebrew, dia akan namanya Yohanan. Kalau kita lihat Alkitab kita seperti biasa, dia akan namanya Yohanes. Kalau Yuhana dari mana? Kita punya bapak gereja namanya Yuhana Barmansyur ad-Dimaski. Yohanes dari Damaskus. Namanya Yuhana. Itu bahasa Aramaiknya. Terjemahan dari Aramaik nanti ke Arab. Namanya Yuhana. Masuk lagi ke Arab, namanya Yahya. Ini harusnya Aramaik, bukan Arabik. Sorry. Ya. Artinya apa? Kesemua nama artinya adalah Yod He Vav He is gracious. Tuhan kita penuh dengan murah hati, penuh dengan belas kasihan. Tuhan itu belas kasih. Tuhan itu anugerah ya. Keempat-empatnya punya nama yang arti yang sama tapi disebutkan berbeda-beda. Ada yang sebut Yohanan, ada yang sebutnya Yohanes, ada yang sebutnya Yuhana, disebutnya Yahya. Misalnya siapa lagi? Matius. Matius itu nama Yunaninya. Siapa nama Ibraninya? Ada yang tahu nggak teman-teman? Nama asli Lewi. Matius. Siapa? Lewi. Lewi bisa juga, tapi ada lagi yang lebih tepat. Siapa? Oke. Matius itu nama Hebrew-nya. Kalau Lewi itu dia sebelum namanya diganti, tapi setelah diganti dia jadi namanya Matiyahu. Namanya Matiyahu. Dan Matiyahu ditulis dalam bahasa Yunani jadi Matius. Dan ini banyak banget terjadi di Alkitab kita. Karena pada masa itu nama diterjemahkan itu wajar. Makanya kita punya
kita punya orang namanya Petrus, punya orang namanya Kefas, punya orang namanya Simon. Artinya apa? Sama satu orang. Punya orang Petrus, ada lagi Petra, sama artinya batu karang. Orang yang sama itu. Jadi pada masa itu penerjemahan nama sangat wajar. Kita bisa buktikan. Ya, ada Yohanan, Yohanes, ada Yuhanna, ada Yahya, merujuk semua ke orang yang sama. Bukti ada dalam bahasa Aramaik adalah karena ada bapak gereja kita namanya Yohanes dari Damaskus, atau bahasa Yuhanna bar Mansyur ad-Dimaski. Ya, Yuhanna anaknya Mansyur dari Damaskus. Oke. Nah, kita bisa lihat ini ada peta Syria, perjanjian baru. Syria itu Damaskus atau yang jadi Suriah sekarang. Ya. Ini salah satunya adalah Antioquia. Nih. Nah, by the way, Antioquia ini adalah yang nanti kan ditulis ya, di Antioquia lah orang pertama kali disebut Kristen. Lalu Antioquia itu ada di wilayah namanya Damaskus. Damaskus itu masuk dalam Syria. Dia masih wilayahnya Damaskus nanti. Nah, gereja di Antioquia itulah yang sampai hari ini nanti jadi gereja Ortodoks Syria. Yang sampai hari ini. Ya, ini kenapa oke, kita kembali. Kenapa kita kasih lihat peta? Ini teman-teman akan lihat perbedaannya. Oke. Nah, ini kurang lebih peta Syria sekarang. Sekarang namanya Suria ya. Ini kita fokusnya di sini. Oke. Kenapa dibagi? Karena kita lihat begini. Dalam bukunya Pak Bambang Nursena, History of Allah, halaman ke-38 dikatakan begini. Demikian juga kendati nama Isa kurang merata dipakai dalam komunitas Kristen Arab. Ya, karena nama Isa tidak kita temukan dalam gereja Ortodoks Koptik misalnya, gereja saya. Kita nggak menggunakan Isa, kita menggunakan Yasu. Bismillah Yesua al-Masih. Atas atau dalam nama Yesus Kristus, tidak menggunakan Isa. Jadi itu bukan dipakai dalam komunitas Kristen Arab. Tetapi nama itu bisa dilacak asal-usulnya dari komunitas Kristen berbahasa Aram yang di wilayah Syria Timur. Maka tadi teman-teman saya kasih lihat peta Syria. Nanti kita akan lihat petanya lagi. Selain nama itu ditemukan dari masa pra-Islam, yaitu sebuah biara yang bernama Isaniyah. Jadi ada sebuah biara di masa pra-Islam itu disebut namanya Isaniyah. Nah, biaranya itu ditemukan tahun 671. Mungkin dia sudah reruntuhan. Tapi itu dari sebelum masa Islam sudah ada biara namanya Isaniyah, para pengikut Isa. Jadi nama Isa ini sudah digunakan sama orang-orang Kristen sebetulnya sebelum Muslim ada. Ya, kita lanjut juga. Nama itu adalah hasil proses korespondensi bunyi atau fonetik korespondensi yang lazim sebagai gejala linguistik. Jadi itu lazim. Fonetik berubah-ubah sedikit. Yohanan, Yohanes, Yahya, Yuhanna, Yahya itu kan kayaknya namanya mirip-mirip. Jadi tidak langsung dari Yohanan jadi Yahya. Berubah pelan-pelan. Demikian juga nama Yesus, atau Yesus itu bahasa Greek, bahasa Yunaninya, bahasa Aramaiknya Yeshua Hamasiah, atau bahasa Aramnya jadi Iso Masiha. Ya, nanti kita akan lihat. Nah, jadi ada beberapa yang akan saya note di sini, bahwa yang pertama, komunitas Kristen Arab itu memang tidak menyebut Isa, tapi Yesu. Sekali lagi ya, termasuk gereja Ortodoks Koptik, itu kita tidak menggunakan kata Isa, tapi kita menggunakan Yesua al-Masih. Nah, itu ditemukan di mana? Di komunitas yang berbahasa Aram dari gereja Syria. Jadi kemungkinan gereja Ortodoks Syria itu masih pakai kata Isa sampai hari ini. Ya. Lalu kita bisa lihat lagi sebagai bukti tambahan bahwa biara yang ditemukan
dari masa sebelum pra-Islam itu sudah menggunakan kata Isa. Ya, sekali lagi bahwa nama Isa itu sudah digunakan jauh sebelum Quran menggunakan nama Isa. Dan itu merujuk ke siapa? Tentu itu merujuk ke Yesus Kristus. Nah, jadi tadi yang ngomong Isa dan Yesus beda tuh bagaimana tuh? Ini saya udah bisa buktikan sama nih. Oh, terdiam dia bingung. Wah, saya jawab apa Arti ya? nama Isanya apa ya? Ada Sama, ceritanya. sama. Artinya sama namanya. Artinya Yod-Heh-Vav-Hu menyelamatkan. Isa bisa Di dalam dikatakan beda kalau dalam penginjilan kepada Muslim bisa. Sabar. Oke, gak apa-apa teman-teman sudah jawab. Nanti kita akan tahu kenapa dia sama, kenapa dia beda. Oke, ini secara filologi saya lagi buktikan bahwa dia sama. Lebih lanjut dalam 38 di bawahnya dibilang begini, bahasa Aram atau bahasa Surani sekarang ini terpecah menjadi beberapa dialek, ada Syria Barat dan Syria Timur yang masih digunakan baik oleh orang Yahudi maupun komunitas gereja-gereja Syria. Wilayah Syria Barat khususnya wilayah modern sekarang terdiri dari 3 subdialek. Ya, jadi Syria sekarang itu juga dialeknya banyak. Itu yang Syria Barat. Syria Timur ada lagi subdialek. Jadi ada banyak banget subdialek dalam bahasa Syria. Banyak. Ya. Lalu sebagian ini ada beberapa yang sudah melakukan penelitian, misal dari Sebastian at the turn of the third millennium, the Syrian Orthodox Witnesses, volume ketiga. Jadi ini bukan penelitian Pak Bambang juga sendiri ya, sudah banyak juga yang mengutip bahwa memang nama itu kita bisa lacak dari bahasa Aram dan nanti akan masuk ke bahasa Arab, kita lihat. Ya, jadi kita bisa lihat sederhananya begini. Seperti tadi kita bikin tabel untuk Yohanes, kita bikin juga sebuah timeline untuk Yesus. Dalam bahasa Ibrani-nya Yeshua, Aramaik jadi Yesho, bahasa Aramaik Barat itu jadinya Iso, makanya dia bilang Iso Masiha. Lalu dalam bahasa Aramaik Timur jadinya Isa. Nanti yang dari Aramaik Timur ini akan masuk turun ke Arab jadi Isa Al-Masih. Karena jadi dia ngurut tidak langsung, sama kayak tadi Yohanan tidak langsung jadi Yahya, tapi ada fonetik korespondensi. Ini juga ada fonetik korespondensinya. Sebagai contoh tambahan dalam buku The History of Allah, dia juga masuk begini. Misalnya Petrus dalam bahasa Arab itu sebagai Butros. Ada. Jadi memang terjadi fonetik korespondensi. Nama tuh berubah. Nama bisa berubah. Petrus jadi Butros. Kita kenal oleh seorang Perdana Menteri namanya Butros Ghali. Itu artinya Petrus. Terus misalnya apalagi Tadros. Tadros atau Tawadros. Itu dari Theodor. Contohnya salah satunya Baba Tawadros yang sekarang ini dari Theodor namanya. Secara sederhana ya. Jadi Tadros. Itu banyak fonetik korespondensi yang terjadi. Dan termasuk itu gejala linguistik itu juga terjadi terhadap nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dari Yeshua dari Yeshua Masiah jadi Yesus Masiha, Iso Masiha, Isal Masih. Yaitu fonetik korespondensi. Kita bisa lihat lagi ada di History of Allah halaman 38 sampai 39. Nah, ini kurang lebih peta yang sekarang kalau saya gambarkan sekarang jadi begini. Kita bagi Syria jadi 2, barat sama timur. Yang barat itu masih pakai Iso, yang timur sudah pakai Isa. Lalu teman-teman bisa lihat, nah, yang timur ini akan turun semakin ke timur, turun ke Arab, turun ke Iran, makanya namanya dikenal Isa. Ya, kalau kita baca kayak begini masuk, sebenarnya ini bukan hipotesis belaka gitu. Kalau kita melihat, ya karena ada beragam dialek, tapi kita lihat yang timur akhirnya banyak pakai Isa, lalu turun sampai ke Arab, turun sampai ke Iran, mereka semua pakai katanya Isa. Akhirnya teman-teman Muslim juga pakainya Isa, karena dari sini.
Kita bisa lihat penyebarannya. Dari Israel naik ke atas, ke Lebanon, ke Syria. Dari Syria kebagi dua, ada barat sama timur. Yang barat masih pakai ISO, yang timur pakai ISA. Ya, jadi ini secara persebaran geografinya kita bisa lihat begini. Nah, sebagai tambahan, ini adalah Ahmad Al-Jalad dalam sebuah jurnal yang bertuliskan The Pre-Islamic Divine Name of She and the Background of Quranic Name of Jesus. Ini buku ini yang kasih Rabbi Jonen. Rabbi Jonen kasih buku ini ke saya, bagus banget, lalu saya pakai. Apa? Dia bahas apa di sini? Dia bahas begini. This paper present a newly discovered Sophitic encryption bearing the divine name of She, maksudnya Isa. It is going to Quranic Arabic and reflect the various attestation of this form of Jesus' name, like after ini, during the initial spread of Christianity in Arabic. Jadi paper ini dia menemukan sebuah temuan dari bahasa Safaitik, salah satu bahasa yang digunakan sebelum adanya bahasa Arab, dan ini memang masih diperdebatkan apakah ini merupakan nama teoforik mengacu kepada Isa apa enggak, tapi ini memang nama teoforik. Dan ini seperti digunakan di zaman ya. Ini yang kata disebutnya Isa. ISO. Ya. Ini ada sebuah interpretasinya. Baik, ini nama orang, ini siapa, anak siapa. Dan dia berduka karena kematian dari pamannya. Lalu dia berdoa, oh Isa, tolonglah dia menghadapi atau melawan mereka yang menolak engkau. Jadi batu ini, enkripsi ini doa dari seseorang yang dia berdoa, dia sedih karena pamannya meninggal, dan dia berdoa untuk seseorang lain untuk orang itu diberi kekuatan sama Isa untuk melawan orang-orang yang menentang Isa. Ya, ini saya terjemahkan sendiri, teman-teman bebas. Oh Isa, tolonglah ia menghadapi mereka yang menolak engkau. Ini dalam The Pre-Islamic Divine of She and the Background Quranic Name of Jesus halaman 5-6. Jadi fonetik korespondensi yang terjadi, dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, itu kita bisa buktikan semua. Fonetik korespondensi bisa bunyi. Memang dia belum memberikan satu argumen yang penuh, masih diperdebatkan. Tapi ini sudah menunjukkan bahwa fonetik korespondensi terjadi. Penggunaan nama Isa di sini ini merupakan teoforik. Kenapa teoforik? Dia berdoa kepada sosok Isa ini. Dan ini juga tadi sudah disinggung di depan bahwa ini digunakan kemungkinan pada masa-masa persebaran Kristen awal di tanah Arab. Jadi kemungkinan besar yang sangat oke dari penelitiannya si Al-Jalad ini, memang nama Isa itu sudah digunakan. Bahkan sebelum munculnya orang Islam. Jadi secara filologis kita bisa katakan bahwa nama Isa itu sama dengan nama Yesus dalam bahasa Yunani, sama dengan Yesu dalam bahasa Arab, sama juga dengan Yeshua. Ini bahkan ini yang nulis jurnal ini yang nulis orang Islam gitu. Tapi ini sudah salah satu hal yang sangat memuaskan sekali. Ini yang memukul teman-teman Muslim. Dia bilang kita nggak boleh pakai Isa. Ya.
Jadi nama Isa itu adalah fonetik korespondensi dari nama Yeshua. Ya, kita udah lihat secara filologi itu sama. Secara filologi itu sama. Merujuk ke satu pribadi yang sama, yaitu Yesus Kristus yang kita sembah, Yeshua Al-Masih, Yeshua HaMasyiah. Nah, pertanyaan berikutnya. Isa dan Yesus itu sama? Ya. Sama. Secara linguistik iya. Tapi ketika Sejarah pertanyaan beda. gini, Isa dalam Al-Quran dan Yesus dalam Alkitab, apakah itu pribadi yang sama? Beda. Ini yang jadi Beda. namanya doang sama. Pribadinya beda. Ya. Berarti dalam hal ini kita bisa melihat apa? Bahkan ini jadi senjata kita sejujurnya teman-teman katakan bahwa you Muslims, you colong nama Yesus, you ambil versi Aramaiknya, you ambil versi Aramaik Timur, lalu you bikin cerita sendiri tentang nama itu. Kita bisa buktikan sama. Dan penggambarannya berbeda. Kita lihat kenapa penggambarannya berbeda. Ya. Apakah nama yang sama berarti pasti sosok yang sama? Nah. Saya mau kasih 2 jenis buku. Yang pertama adalah buku Jokowi dari Rakyat Tetap Merakyat. Yang kedua Jokowi Undercover, melacak jejak pemalsuan jati diri, bla 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 bla, dari 2 orang yang berbeda. Yang satu ini menulis bahwa Jokowi itu ya bekerja. Yang satu buku ini menggambarkan Jokowi itu seorang penipu yang dia aslinya orang Cina, dia memalsukan KTP-nya, dia keturunan PKI, bla 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 bla. Pertanyaan saya, kedua buku ini merujuk ke pribadi yang sama atau tidak? Teman-teman, ada yang mau jawab? Ya, sama. Kedua buku ini berusaha merujuk kepada pribadi yang sama, tapi apakah penggambaran sosok pribadinya jadi sama? Tidak. Beda. Tidak. Ya udah, kita tinggal ganti kan, yang sebelah kiri Alkitab, sebelah kanan Quran, selesai. Ya. Tapi kita akan lebih jauh. Kenapa beda? Tadi saya udah jelasin kenapa sama, sekarang kita jelasin kenapa beda. Nah, 2 buku itu jelas dia tidak menceritakan hal yang sama, betul nggak, teman-teman? Yang satu mengatakan Jokowi yang bekerja, cinta bangsa. Yang satu mengatakan Jokowi yang sangat penipu sekali. Padahal sama-sama Jokowi yang sama-sama Jokowi presiden, tapi penggambarannya berbeda banget. Bisa. 2 buku. Sama kan kasusnya, 1 buku Alkitab, 1 bukunya Al-Quran. Bisa? Iya, bisa. Jadi jangan terjebak. Ya. Kita lanjut. Ya, dia menceritakan orang yang sama? Iya, sama. Apakah sosok yang diceritakan itu sama? Tidak, itu berbeda. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas yang kedua adalah Isa dalam Al-Quran dan Yeshua dalam Alkitab. Pertama gini, kenapa berbeda? Kita lihat arti gelar Al-Masih dan gelar HaMasyiah. Kita akan melihat, kita akan perbandingkan, ini bukan kalau orang Kristen pakai Al-Masih, enggak. Ini kita perbandingkan Al-Masih yang di Al-Quran dan HaMasyiah yang di Alkitab. Ya, kita akan bandingkan. Kita akan cek Al-Masih dalam Al-Quran itu julukannya apa sih? Apa sih artinya Al-Masih? Dalam Al-Qurtubi volume keempat halaman 230, jadi bukan saya ya, ini Al-Qurtubi. Dan Al-Masih adalah lakap atau julukan untuk Nabi Isa yang maknanya adalah selalu mempercayai. Al-Masih selalu mempercayai. Maknanya disampaikan oleh Ibrahim An-Nakhai. Sedangkan menurut Ibnu Faris, Al-Masih memiliki banyak arti. Di antaranya keringat, orang yang selalu mempercayai, uang dirham yang rata dan tidak berukir, dan dapat juga orang yang sedang menggauli istrinya. Jadi Al-Masih itu orang yang sedang menggauli istrinya. Ya, lanjut. Kata Al-Masih juga bisa berarti tempat yang halus dan rata. Sedangkan katanya sebutan untuk wanita yang rata tubuhnya. Ya.
Ini bagaimana Muslim mendefinisikan kata Isa ya. Jadi disebut artinya apa? Atau juga bisa sebutan untuk busur panah yang bagus. Jadi dalam Al-Qurtubi volume keempat 230 saya tidak menemukan satu definisi yang sepakat tentang arti nama Isa. Nggak jelas. Bahkan ada orang bersetubuh juga dia bisa ambil gitu loh. Atau perempuan yang rata tubuhnya ya. Ini sangat ini sekali, tidak sopan terhadap perempuan ya. Lanjut dalam halaman 238 halaman sebelahnya. Lalu para ulama berbeda pendapat mengenai pengambilan nama Isa ya. Beberapa ulama berpendapat karena Nabi Isa telah menyapu bumi. Artinya maksudnya beliau selalu berpergian dan tidak pernah diam di suatu tempat. Jadi karena hal ini dia namanya Isa. Dan diriwayatkan pula makna lain dari Ibnu Abbas bahwa setiap kali Nabi Isa mengusap seseorang yang memiliki penyakit maka orang itu akan sembuh. Jadi namanya Isa dia karena Al-Masih, sorry kok Isa kan. Al-Masih itu karena dia diusap mukanya. Ya, jadi yang tadi Al-Masih itu orang bersetubuh, orang apa ini Al-Masih karena dia mengusap muka. Ada lagi yang dibilang seakan beliau disebut Al-Masih karena alasan itu. Berarti untuk kedua pendapat ini di atas diambil dari wazan, dari salah satu bentuk tulisannya ya. Kita lanjut. Ini dalam halaman 230 masih ini bawahnya. Ada pula yang berpendapat bahwa Nabi Isa telah disentuh oleh keindahan karena maksudnya beliau menjadi tampan dan terlihat indah, makanya dikasih gelar Al-Masih. Dan ada pula yang berpendapat bahwa gelar itu dilekatkan pada Nabi Isa karena beliau telah disentuh oleh kesucian hingga terbebas dari segala. Jadi namanya Al-Masih karena disentuh oleh kesucian. Ya. Kita lanjut lagi. Masih ada yang lebih lucu lagi kayaknya nih. Kita lihat. Lagi beberapa ulama, ini halaman 240 masih Al-Qurtubi volume yang sama. Beberapa ulama berpendapat bahwa Al-Masih yang menjadi julukan Isa bukan sebuah nama yang diambil dari kata apapun dalam bahasa Arab. Nah, ini nyerah nih orang nih. Ini ulama yang menyerah nih. Julukan itu adalah pemberian langsung dari Allah. Wah iya, langsung dari Allah. Dengan demikian nama Isa adalah pengganti dan nama Al-Masih, dan begitu juga sebaliknya nama Al-Masih adalah pengganti dan nama Isa. Nah, tapi kalau dia mau ambil kata ini nggak bisa. Karena Dajjal pun punya gelar Al-Masih. Ya. Lanjut lagi, dan nama Isa Al-Masih juga asing. Bukan berasal dari bahasa Arab, karena itu namanya tidak bisa ditahrif, jadi nggak bisa dicari artinya. Bahkan setelah dimasukkan ke dalam bahasa Arab pun nama ini tidak bisa ditasrifkan dan nggak ada bentuknya. Jadi ini yang menyerah nih, ini ulama-ulama yang menyerah ya, nggak ada nama Isa. Mungkin mereka lebih pintar dari yang lain. Dia menyerah nih, waduh, Al-Masih itu apa ya artinya? Bingung lah gue nyerah. Nah, ini kurang lebih kayak gitu nih mereka. Jadi nggak ada namanya. Nah, pertanyaan saya, jadi dalam Islam Al-Masih artinya apa? Setelah kita baca Al-Qurtubi. Teman-teman ada bisa bantu saya jawab nggak? Arti Al-Masih dalam Islam jadinya apa? Nggak jelas, Pak. Iya. Nggak jelas. Berkaki datar, penggosok, pengepel, pengepul. Bu Sofi itu. Mengelap. Pengelap karena dia sudah menyapu. Jadi dalam Islam kita lihat ya, tadi kita nggak tahu tuh itu isinya apa, nggak jelas lah, kita tinggalkan sebentar. Lalu kita ngeliat Al-Masih itu apa? Atau Hamasyiah itu apa? From the Hebrew, Hamasyiah, meaning anointed atau the anointed one. Translated into the Septuagint, abad 3 sebelum Masehi, by the Greek word Christos. Ya, jadi kata Hamasyiah itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi Kristus. Which in the New Testament, the title of Jesus rendered into English by Christ. Christos, Christ, bahasa Indonesianya Kristus. Sekali lagi nih membuktikan fonetik korespondensi itu bisa terjadi. Ya, atas gelar Hamasyiah. Ini saya ambil dari A Dictionary of Jewish Christian Relationship, relation halaman 297. Jadi bukan karang-karangan saya. Bahwa arti nama Hamasyiah atau arti dari Kristus adalah yang diurapi. Oke.
tambahan. Misalnya, but what does it mean to say that Jesus is the Messiah? The title represents a Hebrew term that means anointed one. Ini saya ambil dari Catholic Commentary on Sacred Scripture Matthew halaman 206. Ini Katolik punya. Sama nggak? Sama. Ini tadi Kristen, Jewish, ini Katolik. Artinya sama. The anointed one. Dia yang diurapi. Ya, jadi orang Kristen ini tidak bingung ya dengan arti gelar Tuhan kita, enggak. Kita tahu kok artinya. Kita nggak bingung. Ya, jadi saya bisa simpulkan apa? Perbedaan antara Yesus di Alkitab dan Isa di Al-Quran dari arti gelarnya, Quran bingung. Tapi Alkitab punya arti yang diurapi. Ini udah perbedaan. Meskipun secara filologi sama, penggambaran beda. Ya, ini penggambaran yang berbeda salah satunya. Oke, kita lanjut. Tempat kelahiran Isa dalam Al-Quran. Kita bisa lihat dalam surah Maryam, QS 19 ayat 23. Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini dan menjadi seorang yang tidak pernah. Jadi menurut Quran, Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Ya. Yang which is sebetulnya tidak masuk akal ada pohon kurma di tempat Bethlehem karena itu kurang panas. Sekarang kita lihat. Dalam Alkitab disebutkan di mana? Migdal Eder. Saya pernah bikin satu video tentang ini, teman-teman boleh cek mana ayat Yesus lahir di kandang domba. Nah, itu judul videonya. Ya. Jadi lahir di mana? Di Migdal Eder. Berbeda nggak? Beda. Tempat lahirnya beda. Satu di Bethlehem, satu di nggak tahu di mana. Ya, jadi tempat lahirnya beda. Lanjut. Kita lihat dalam Al-Maidah ayat 110. Dikatakan begini. Dan ingatlah ketika saya panjang, saya fokus ke yang di warna biru ya. Engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Yang merah. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku. Kemudian engkau meniupnya. Lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Jadi menurut Al-Quran, Isa ini bisa berbicara ketika waktu masih nenen, masih dalam buayan. Lalu dia juga membuat burung dari tanah. Apakah ini ada dalam Alkitab? Saya tidak temukan ini dalam Alkitab, teman-teman. Tapi saya temukan ini dalam kitab apokrif, dalam kitab palsu. Dalam Invensi Gospel of Thomas bab keempat, ayat pertama sampai ayat yang kedua dikatakan, now when Jesus was 5 years old, there was a great rain upon the earth, and the child Jesus walked about the rain. And the rain was very terrible, and he gathered the water together again. He took off the clay which came of that pool, and made thereof to the number of 12 sparrow. Jadi Yesus membuat burung dari tanah liat itu ada dalam Injil palsu, dalam kitab palsu. Ya, teman-teman kalau mau baca saya kasih linknya. Ini ada bawah ada linknya tuh di pseudogriepa.com/losbook/infansi4.htm. Teman-teman bisa baca lengkapnya. Jadi kalau kita simpulkan, kejadian waktu kecil, Quran membuat burung hidup. Alkitab tidak mencatat. Tapi saya temukan kisah paralel itu ada di kitab palsu. Malah kita temukan di kitab palsu ya. Lanjut lagi. Dalam An-Nisa 4 ayat 157. Dikatakan bahwa Isa tidak disalib. Mereka ragu-ragu. Apakah di Alkitab mengatakan Isa tidak disalib? Oh enggak. Alkitab secara tegas keempat Injil dan seluruh perjanjian baru menceritakan kematian Yesus di kayu salib. Bahkan perjanjian lama sudah memberikan bayang-bayangan akan kematian Yesus di kayu salib. Lalu, kenapa Quran bisa ngomong kayak gini? Ya, ada di Injil Basilides. Ini ini doketisme. Kemarin kita sudah bahas ya. Dia beranggapan bahwa Yesus tidak betul-betul disalib. Tubuhnya itu ada tubuh yang semu. Jadi dia mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Simon dari Kirene.
Ini abad kedua. Lalu juga Injil Barnabas abad ke-16 mengatakan Yudas yang digantung di kayu salib. Lalu juga dari Risalah kedua dari Setan yang Agung mengatakan Simon dari Kirene yang disalib. Kesemua ini adalah Injil palsu, Injil bidat, Injil gnostik yang tidak jelas ditulis oleh siapa di abad yang jauh setelah peristiwa terjadi. Dan cerita ini yang diambil oleh Quran. Lalu apa yang mendukung kitab? Alkitab didukung dengan sejarah. Ya, jadi Quran tadi didukung dengan buku-buku apokrif, buku-buku gnostik, kitab-kitab bidat yang tidak jelas siapa yang menulis. Alkitab didukung dengan catatan sejarah. Flavius Josephus dalam The Antiquity of the Jew volume ke-18 section ke-63 mengatakan bahwa Yesus digantung di kayu salib. Lalu dalam catatan Cornelius dalam The Annals of Tacitus volume ke-15 section ke-44 dikatakan bahwa Kristus yang namanya diambil untuk orang-orang ini, dia sudah menderita mati di tangan prokurator kita Pontius Pilatus, menderita hukuman yang sangat ekstrim. Lalu juga ada catatan Talmud, terlebih lagi dalam Babylonian Talmud Traktat Sanhedrin nomor 43a dikatakan bahwa Yashu was hanged, itu sudah digantung karena dia mempraktekkan ilmu sihir. Jadi Talmud ini mengakui bahwa Yesus melakukan mujizat, hal-hal yang ajaib, makanya digantung di kayu salib. Dan pas dia digantung di malam Paskah sesuai dengan Alkitab catatannya. Jadi baik Flavius Josephus, Cornelius Tacitus maupun Babylonian Talmud, tulisan para rabi, itu mengkonfirmasi kematian Yesus di kayu salib. Belum lagi catatan dari Marabar Serapion, itu juga mencatat kematian Yesus di kayu salib. Ada banyak sekali yang mencatat kematian Yesus di kayu salib, dan itu sejarah. Sedangkan Yesus tidak disalib, itu didukung oleh kitab-kitab gnostik, kitab-kitab bidat, kitab-kitab palsu yang gak jelas yang nulis siapa. Teman-teman kalau mau belajar lebih dalam soal Yesus tidak disalib, boleh cek di BI 0009.2 Yesus tidak disalib. Itu ada di YouTube channel Benedictus Itus yang Tuhan izinkan saya kelola. Teman-teman boleh cek lebih detail kalau mau. Jadi kematiannya Quran bilang tidak mati. Alkitab bilang mati dan bangkit. Ini tambahan perbedaan. Penggambaran sosok karakter antara Yesus dan Isa. Lanjut. Dalam Al-Ikhlas surah ke-112 ayat 3. Qul Allahul bukan. Ini lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Widih. Dia mengatakan Allah tidak punya anak. Isa bukan anak Allah. Tapi kita lihat dalam Matius 3:17. Lalu terdengarlah suara dari sorga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu kapan? Waktu Yesus dibaptis. By the way, yang di sebelah kiri ini ada ikon pembaptisan Yesus dalam gereja Ortodoks Koptik. Ini lukisannya. Jadi Yesus diakui sebagai anak Allah yang maha hidup. Tapi Quran menolak. Jadi penggambaran sosoknya berbeda. Meskipun secara namanya sama. Lanjut lagi. Ya, nih anak Allah. Quran dia menolak Yesus sebagai anak Allah, tapi Alkitab sangat tegas mengatakan Yesus adalah anak Allah. Ini ada yang bisa baca nggak? Nggak ada. Ya udah, saya baca bawahnya biar cepat. Ho kuriosmo kai ho theosmo. Kenapa ho? Ini kan o, tapi ini ada ini harus dibaca ada suara hembusan ho, jadi ho ini bacanya, bukan o. Ho kuriosmo kai ho theosmo. Ini kata-kata siapa? Ini kata-kata dari Thomas ketika dia melihat Yesus yang sudah bangkit. Dia katakan, ya Tuhanku dan ya Allahku. Jadi jangan bilang nggak pernah ada juga orang yang menyebut Yesus sebagai Allah ya. Ada, ini salah satunya. Teman-teman boleh cek ini di BI 010, Yesus tidak bangkit. Kalau mau lebih detail tentang kebangkitan Yesus ya. Dan tentang keilahian Yesus maksudnya. Nah, teman-teman boleh cek.
Ada di YouTube channel Benetus juga yang Tuhan izinkan saya kelola. Jadi Alkitab secara terang-terangan mengatakan bahwa Yesus bangkit dan dia sebagai Allah. Sebagai Tuhan dan Allah. Nah, ini dalam bahasa Indonesianya. Dan Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, blablabla. Dalam Yohanes 20 ayat 28. Apakah Al-Quran mengatakan bahwa Isa menerima penyembahan? Tidak. Tapi Alkitab mengatakan iya, Yesus menerima penyembahan. Dia disembah sebagai Tuhan. Beda nggak? Beda antara Isa di Al-Quran dengan Yesus di Alkitab. Saya mau bilang, beda Isa di Al-Quran dan Isa di Alkitab. Beda. Meskipun namanya sama-sama Isa. Tapi beda. Lanjut. Ini yang teman-teman boleh pakai. Ini argumen yang bagus. Kemarin kita sudah belajar. Sedikit ini kita tambahin. Ada yang mau baca? Bantu saya. Saya tadi ngomong cepat banget ngebut. Halo. Saya tunjuk dari sinilah. Siapa yang baca ya. Nah, Pak ESL. 24 ESL. Shalom, Pak. Shalom, shalom. Silakan tolong dibaca, Pak. Oke. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dari sini kita akan buktikan bahwa Yesus dalam Alkitab adalah Tuhan. Sekali lagi. Dan di Quran tidak. Ya. By the way, teman-teman, ayat ini adalah salah satu yang suka dipakai oleh Muslim mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan, katanya begitu. Ya, Yesus menyuruh untuk menyembah kepada Allah. Nah, kita buktikan di sini ya. Nah, ini adalah high kristologi di kitab Matius. Saya minta tolong dong satu teman yang lain bacakan dari ayat 5 sampai ayat ke 10. Oh, 10 kebanyakan deh. 5 sampai 7. Siapa ya? Abdul Masih. Shalom Abdul Masih. Saya Aston mute. Shalom Abdul Masih. Waduh, ngorok dia kayaknya nih. Shalom ya, Pak. Ya, Pak Abdul Masih, boleh tolong dibacakan Pak ayat 5 sampai ayat yang ke-7, Pak. Ayat 5 sampai ayat 7. Ya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkatalah kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Lalu Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Oke, amin. Lanjut Amin. ayat 8 sampai 10, saya minta tolong Pak Ganjar. Shalom Pak Ganjar. Shalom. Ya, tolong Pak, bacakan Pak 8 sampai 10, Pak. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Oke, amin. Nah, teman-teman, ini salah satu pembeda yang sangat jelas antara Isa di Alkitab dan Isa di dalam Quran. Ya, kalau teman-teman lihat, ayat 10 ini suka dipakai nggak sama teman-teman Muslim untuk menyerang kekristenan? Ada yang udah pernah diginiin sama Muslim? Yesus berkata, ya iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepada saja dia engkau berbakti, bukan kepada Yesus. Nah, kan gitu. Berarti Yesus bukan Tuhan. Ada yang udah digituin atau belum ada yang digituin? Bersyukur kalau belum ada. Pernah dengar ada, Pak. Oh, pernah dengar ada. Wih, saya baru baca chat tuh Bu Sofi, terima kasih ya Bu. Materinya di live kan. Pernah dengar ada bahwa Muslim pakai ini. Padahal ayat ini sangat menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan.
Dari mana ayat ini menunjukkan Yesus adalah Tuhan? Ada yang bisa jawab nggak? Saya udah kasih clue sih sebetulnya. Ada yang bisa jawab? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Iya kan Tuhan Allahmu, bukan Yesus. Boleh saya jawab? Boleh, Iya. boleh. Siapa? Boleh. Pertama, si iblis menunjuk engkau anak Allah, gitu ya. Dia sudah menunjukkan kalau misalnya engkau anak Allah, artinya dia sudah menunjuk bahwa Yesus itu adalah anak Allah gitu. Kan jika engkau ini kan mencobai, menguji, belum tentu dia anak Allah. Tapi secara tidak langsung dia udah ini, artinya iblis sudah tahu gitu. Artinya dia kalau kau anak Allah, engkau coba ini nih, coba jatuhkan dirimu gitu. Tidak langsung dia sudah mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Makanya Yesus di ayat 7 dia berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Oke, bisa. Cuman lebih sulit. Ada yang lebih gampang. Tapi itu hampir tepat. Ada yang lain yang mau coba? Menurut saya itu ayat ini berbicara tentang iblis membawa untuk mencobai Yesus. Yang jelas iblis mencobai Yesus dan Yesus berkata jangan mencobai Tuhan Allahmu. Artinya Yesus sedang memposisikan bahwa iblis sedang mencobai Tuhan Allah. Menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah itu sendiri. Iya, Pak Didimus 100. Luar biasa Pak Didimus. Ya, itu tepat sekali apa yang Pak Didimus jawab. Jadi ayat itu sebetulnya Yesus sedang mengklaim kealahannya Yesus. Dan kalau kita lihat di ayat 10-nya, Yesus sedang mengatakan, jadi gini, urutannya adalah begini. Nah, waktu Yesus dicobai, dia bilang, jangan cobai Tuhan Allahmu. Betul nggak? Waduh, teman-teman langsung pingsan. Nah, betul. Betul, Pak, betul. Oh iya, terima kasih. Oke. Waktu Yesus dicobai, dia bilang, jangan cobai Tuhan Allahmu. Yang dicobai siapa? Yesus. Tapi kenapa dibilang jangan mencobai Tuhan Allahmu? Karena dia Tuhan Allah. Itu cara paling cepat untuk menjawabnya. Nah, kembali ke ayat 10. Berarti di ayat 10 mengatakan begini. Lihat, ayat 8 kan iblis bawa dia ke gunung yang tinggi. Lalu memperlihatkan kekayaan dunia, lalu dia berkata ayat 9, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Lalu Yesus bilang, maka berkatalah Yesus, enyahlah iblis, ada tulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepada saja dia kau berbakti. Secara langsung, saya gampang gini, Yesus bilang, hei iblis, bukan gue yang nyembah lu yang nyembah gue mestinya. Jadi ayat 10 ini justru ayat 10 ini menunjukkan Yesus adalah Tuhan. Di atasnya dikatakan bahwa yang dicobai adalah Yesus, dibilang jangan cobai Tuhan Allahmu. Dia sudah memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Di ayat 10 dia bilang, bukan gue yang nyembah lu yang nyembah gue, yang Tuhan itu gue. Jadi ini salah satu yang saya bilang high kristologi dalam kitab Matius, kristologi tinggi dalam. Kemarin kita belajar siapa yang ingat high kristologi? Ayo. Apa artinya high kristologi? Mengenai keilahian Yesus. Iya, betul. Jadi, apakah ayat 10 ini bicara soal keilahian Yesus? Iya. Ragu ngomongnya. Iya, Pak. Pastilah. Pasti. Ya, jadi kalau teman-teman ketemu ayat ini, langsung hantem, bacain dari 5 sampai 10. Nanti dia kebakar, oke? Kita lanjut. Ya, berarti di sini dia mengatakan dia sebagai Tuhan. Nah, ini secara utuhnya. Apakah Isa pernah mengaku Yesus dalam Al-Quran? Dia tidak pernah ngaku.
Tapi di Alkitab, Isa yang di Alkitab mengaku sebagai Tuhan. Dari mana? Kita udah lihat buktinya. Kemarin kita udah belajar Markus 1 ayat 2 sampai 3. Kita juga belajar Markus 2 ayat 5, 6, 7. Di mana Yesus mengproklamirkan dirinya sebagai Allah, sebagai Tuhan. Isa yang di Alkitab mengatakan, Isa yang di Quran enggak. Jadi kita sudah belajar bahwa iya, nama Isa dan nama Yesus itu merujuk ke pribadi yang sama, Yeshua HaMashiach. Tapi penggambaran, meskipun sosok pribadi yang dituju sama, tapi penggambaran sosoknya bisa berbeda. Contohnya tadi kita sudah lihat, ada buku Jokowi Undercover dan buku Jokowi yang Merakyat. Lalu setelah namanya sama, pribadinya merujuk ke pribadi yang sama, tapi penggambaran akan pribadinya jadi berbeda. Dua buku yang berbeda. Satu buku namanya Al-Quran, satu buku namanya Alkitab. Meskipun yang ditulis sama-sama Isa. Ya. Jadi Kainamus, berhenti kamu bikin umat Kristen bingung sama-samain Isa Yesus ya. Ojo goblok. Ya. Haifa kok goblok. Piye toh? Kita udah buktikan di sini ya, Benedictus Yesus ini orang paling apologet paling bodoh, kalaupun saya bisa disebut apologet. Yang lebih pintar saya banyak, tapi gini aja gampang. Ya. Ya, jadi jangan terjebak ya. Nah, berarti setelah materi yang panjang lebar itu semua, apakah sosok yang diceritakan itu sama? Teman-teman boleh jawab. Beda. Tidak. Beda. Tidak Beda sama. kain. Jadi kesimpulannya, nama Yeshua HaMashiach dan Isa Al-Masih itu merujuk ke satu orang yang sama. Tetapi Yeshua HaMashiach dalam Alkitab dan Isa Al-Masih di Quran itu berbeda. Makanya ada gereja namanya gereja Isa Al-Masih. Betul nggak teman-teman? Betul. Apakah salah? Apakah salah gereja Isa Al-Masih? Gereja saya. Isa Al-Masihnya Isa Al-Masih gereja ini Syria. Apa dia harus ganti jadi gereja Yeshua HaMashiach? Tidak harus. Enggak. Karena Isa Al-Masih yang ada di otaknya dia adalah Isa Al-Masih yang di Alkitab, bukan Isa Al-Masih yang di Quran. Karena nama Isa Al-Masih boleh kita pakai kok. Tadi kita lihat ada biara namanya Isaniyah, boleh kok kita pakai. Bahkan ada dalam bahasa sebelumnya bahasa Arab, dalam bahasa Syafaitik, itu namanya Isa itu sudah dipakai untuk theophoric name, nama ilahi. Ya, tadi jurnalnya sudah ada. Jadi orang Kristen boleh pakai nama Isa Al-Masih? Boleh. Boleh banget. Boleh banget. Apakah Isa Al-Masih di Alkitab dan Isa Al-Masih di Quran itu beda atau sama? Nama Yesus aja banyak, Pak. Ya, Yesus, Yeshua HaMashiach, Yesu, fonetik korespondensi. Ya, jadi teman-teman jangan lagi dikacaukan sama teman-teman Muslim yang suka bikin kita bingung nih. Oh, nggak boleh pakai nama Isa, Isa milik Islam. Halah, empret lu, bau ketek, kesel gue dengernya. Oke? Ya. Nah, Shalom Aleichem bersama Masya. Terima kasih teman-teman sudah aktif, sudah mendengarkan. Kita akan masuk ke diskusi. Ya. Jangan lupa